pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita akan membicarakan khusus mengenai Antikristus. Saya berikan judul di sini, Antikristus menurut Alkitab. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada juga versi-versi antikris dari sumber-sumber yang lain. Bahkan dari saudara-saudara kita dalam iman lain pun juga membicarakan mengenai Dajjal dan lain sebagainya. Apakah itu sama dengan antikris? Fokus kita adalah melihat antikris berdasarkan Alkitab. Mari kita akan menjalani sesi kita ini dan kita akan fokus kepada slide demi slide supaya kita memperoleh pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai Antikristus berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dalam screen yang sudah saya tampilkan, kira-kira ada 6 pokok bahasan di situ. Yang pertama adalah siapakah Antikristus itu? Yang kedua, apakah tanda-tanda kemunculan dari Antikris? Dan yang ketiga, kapan masa Antikris terjadi? Yang keempat, berapa lama masa pemerintahan Antikris? Bab yang kelima, apa yang dilakukan oleh Antikris? Dan bab yang keenam adalah hipotesa profil Antikris. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, siapakah Antikristus itu? Secara definisi, Antikristus berasal dari bahasa Yunani, anti dan Kristos. Anti artinya melawan, mengganti, kebalikan, atau mengambil tempat orang lain. Kristos itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesayah, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia yaitu Mesias, yang artinya adalah yang diurapi. Kita semua mengimani bahwa yang diurapi adalah Yesus Kristus. Jadi, secara definisi, antikris adalah pribadi yang mengganti, yang berusaha mengambil tempat, yang melawan Yesus Kristus. Dan dari karakter, dia bertolak belakang dari Yesus Kristus. Jadi bisa kita katakan antikris ini adalah Kristus palsu. Dia punya sifat yang bertolak belakang dengan Kristus. Dia ingin merebut posisi Kristus, dia ingin merebut penyembahan, dia ingin merebut pengaruh, dan kemudian nantinya dia sempat berhasil, ada banyak pengikutnya, dan kemudian dia diagungkan, dia disembah, dia mengendalikan dunia ini, tetapi kemudian dia menemui titik akhir dari pemerintahan dan kehidupannya. Ya. Baik, itu secara definisi. Ya, secara definisi adalah Kristus palsu. Secara definisi adalah pihak atau pribadi yang ingin menggantikan Kristus, ingin merebut tahta Kristus, ingin merebut pujian penyembahan dari Kristus, dan secara karakter bertolak belakang dengan Kristus. Kita maju ke slide selanjutnya. Siapakah Antikristus itu? Kalau dilihat dari jabatan, dia adalah pemimpin dunia. Dan kita mengacu kepada Daniel pasal 7 ayat yang ke-8. Di situ ada tanduk kecil yang ajaib yang menyebabkan ketiga tanduk lain tercabut. Kita bisa perhatikan terlebih dahulu, saya perlu membaca ayat ini, supaya kita tahu bahwa Antikris sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu
tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Jadi binatang yang dilihat oleh Daniel ada 10 tanduk. Lalu kemudian di antara 10 tanduk, muncul di tengah-tengahnya itu satu tanduk kecil yang ajaib yang menyebabkan 3 tanduk yang lainnya tercabut. Jadi antikris ini adalah pemimpin dunia. Karena nubuatan di kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-8 dikuatkan lagi, didukung oleh data di dalam kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 4-5 dan kemudian pasal 17 ayat yang ke-12. Jadi antikris ini dilantik oleh naga, diikuti dan disembah oleh seluruh dunia. Dialah pemimpin 10 raja. Untuk lebih jelasnya tentang 10 raja, nanti kita akan memahaminya ketika kita menjalani sesi ini hingga akhir. Jadi secara jabatan, dia adalah pemimpin dunia. Dia adalah pemimpin 10 raja. Dia adalah tanduk kecil yang ajaib. Dia adalah tanduk kecil yang menyebabkan 3 tanduk besar, 3 tanduk lainnya tercabut. Dan ternyata di kitab Wahyu diperjelas, dia adalah binatang yang keluar dari laut, lalu kemudian dia dilantik oleh iblis. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Apakah tanda-tanda dari kemunculan antikristus itu? Kita perlu tahu, saudara, supaya kita tidak salah. Sehingga kita semua sudah bisa mengira-ngira. Kita ini sudah sangat dekat dengan masa antikristus, atau masih jauh, atau belum ada tanda sama sekali, atau tandanya itu sudah banyak dan terang benderang. Mari kita akan lihat satu persatu. Tanda-tanda dari kemunculan antikristus adalah muncul dan bekerjanya roh antikristus melalui nabi-nabi palsu dan para penyesat. 1 Yohanes 4 ayat 3 di situ mengatakan bahwa roh antikristus itu sudah ada. Oknumnya belum ada, tetapi roh antikristus sudah ada. Saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Mari coba kita cek tanda yang pertama ini. Jelas sekali, saudara, tanda ini sudah digenapi sejak lama. Roh antikristus adalah roh yang tidak mengakui Kristus berasal dari Allah. Kristus lahir, keluar dari Allah. Ya. Jadi Kristus itu adalah Sang Firman. Kristus itu adalah logos. Kristus itu adalah ide. Kristus sudah ada dalam kekekalan. Tetapi muncul dalam diri Yesus Kristus itu di awal Masehi. Jadi Kristus sudah bersama-sama dengan Bapa sang pemilik ide itu. Tetapi kemudian Kristus sang ide, sang logos itu keluar dari Bapa. Artinya Kristus dan Bapa itu satu. Kristus dan Bapa itu setara. Kristus itu firman, Kristus itu ide yang tadinya ada bersama dengan Bapa, lalu keluar menampilkan atau mengungkapkan dirinya, mengungkapkan keberadaannya. Nah, kalau kita lihat, ada gereja-gereja yang tidak percaya Yesus itu keluar dari Bapa. Ada gereja-gereja yang tidak percaya Yesus itu setara dengan Bapa. Misalnya, gereja Unitarian, gereja yang menyangkal Trinitas. Mereka mengakui bahwa Allah itu cuma satu. Lalu saksi-saksi Yehova. Semua yang saya sebutkan itu tadi, yang tidak mengakui Tritunggal, yang tidak mengakui keilahian Kristus, itu berarti roh antikristus. Bagaimana dengan agama lain yang tidak mengakui Tritunggal? Kita nggak bisa mengatakan agama lain adalah antikris, karena memang kitab sucinya beda. Ya, pijakannya beda. Tetapi internal Kristen yang memakai Alkitab
lalu kemudian tidak mengakui keilahian Kristus, maka sebenarnya mereka sudah dikuasai roh antikris. Dan roh antikris bekerja melalui mereka. Ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal di aliran-aliran gereja Unitarian, ya, lalu kemudian saksi-saksi Yehova. Itu semuanya sudah disusupi roh antikristus, bahkan roh antikristus bekerja melalui mereka. Belum lagi ada nabi-nabi palsu, ada penyesat-penyesat yang nanti akan semakin hebat bekerja di akhir zaman, yang mengatakan bahwa Kristus bukan Allah, Kristus bukan Tuhan. Nah, ini tanda dari roh antikristus. Lalu tanda yang kedua adalah perekonomian semakin sulit. Wahyu 6 ayat 5-6. Karena ternyata antikris ini adalah sosok pakar ekonomi. Dia mampu mengatasi kesulitan ekonomi dunia. Dia bisa mengendalikan, dia bisa mengatur sedemikian rupa. Bahkan orang-orang yang menerima tanda, orang-orang yang menjadi umatnya, dijamin makmur secara ekonomi. Mereka bisa bertransaksi, mereka bisa menjalankan ekonomi dengan baik, mereka bisa makan minum, kebutuhan terpenuhi. Karena antikris ini seorang pakar ekonomi. Dia sangat menguasai betul tentang perekonomian. Lalu kemudian, selain ekonomi yang semakin sulit, maka kita akan disuguhi dengan tanda kekuatan politik, kuasa politik dengan ekonomi itu sudah menyatu. Lalu kemudian penggunaan IT untuk bidang ekonomi. Nah, tanda-tanda itu sudah sangat jelas. Saudara bisa perhatikan di sumber-sumber yang ada, baik televisi, baik internet, ya. Jadi politik ini nggak pernah bisa dilepaskan dari ekonomi. Kebijakan politik sebuah negara itu terkait dengan ekonomi, baik ekonomi dalam negeri maupun ekonomi dengan luar negeri. Dan bahkan perang militer itu pun juga terkait dengan ekonomi. Saudara boleh perhatikanlah negara-negara yang bergejolak, lalu ada perang saudara, itu juga karena ekonomi. Perang antar negara itu juga karena ekonomi. Jadi politik dan ekonomi itu sudah two in one. Nah, nantinya akan digunakan atau akan dikendalikan penuh oleh antikris, dan di dalamnya ada penggunaan iptek, ada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Berarti dengan kita melihat teknologi yang semakin canggih dan setiap detik ada penemuan-penemuan baru dalam kaitan dengan teknologi, maka sebenarnya tanda kemunculan antikris sudah semakin dekat. Sistem teknologi informasi yang semakin pesat menuju globalisasi, inilah yang nanti akan digunakan oleh antikris. Sekarang kita kenal adanya CCTV, adanya GPS, microchip, dan lain-lain. Dan itu nanti akan menuju kepada alat yang jauh lebih canggih dari sekarang, tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu bisa menyatukan manusia di seluruh penjuru dunia. Manusia mau pergi kemanapun, bisa dikontrol, bisa dimonitor, bisa dikomando, ya, oleh satu orang. Dan itu semua ada di dalam kendali antikris. Berarti antikris pasti menggunakan teknologi. Lalu kemudian, tanda berikutnya adalah bersatunya bangsa-bangsa yang tidak percaya Kristus. Wahyu 13 ayat yang ke-8, yang berbasis ideologi negara. Coba kita cek dulu Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi jelas, penyembah-penyembah antikris adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Adalah orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan fenomena bangsa-bangsa yang ada di luar Kristus dan mereka membentuk persekutuan, bersatu, berarti semakin dekat kedatangan antikris.
karena nantinya akan mempermudah antikris untuk mengendalikan mereka. Lalu kemudian tanda berikutnya adalah kesempurnaan gereja menuju penyingkiran dan pernikahan gereja. 2 Tesalonika 2 ayat 6-7. Bagaimana dengan kesempurnaan gereja? Apakah sekarang sudah ada tandanya? Ya, sangat jelas, saudara. Sekarang ini, kalau saya perhatikan, sudah semakin nampak yang namanya penampian. Sudah semakin yang nampak yang namanya penyaringan. Sekarang gereja-gereja sedang disaring, sedang ditampi dengan COVID, dengan pandemi. Semua sedang disaring, saudara. Mana yang tulus dalam melayani Tuhan, mana yang orientasinya untuk kebesaran nama pribadi, kebesaran organisasi, ya, mana yang orientasinya untuk kebesaran nama diri. Ini semua sedang diuji. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tetapi ternyata belum tentu semuanya akan menuju kepada gereja yang sempurna. Karena penampian itu ada, penyaringan itu ada. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang. Yang terbelakang, yang muncul belakangan akan menjadi yang terdepan. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan fenomena ini. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai dunia mengalihkan fokus kita. Harta benda, materi, kenikmatan dunia mengalihkan fokus kita. Sehingga kita tidak bisa mencapai gereja yang sempurna itu. Nah, gereja ini sebagai penahan dari kemunculan antikris. Gereja yang sempurna akan disingkirkan, karena akan menikah secara rohani dengan Kristus. Setelah yang menahan itu disingkirkan, baru antikris datang. Jelas sekali di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Pendurhaka itu akan menyatakan diri, tetapi sekarang belum, karena masih ada yang menahan. Yang menahan adalah gereja. Gereja sedang menuju kepada kesempurnaan. Salah satu cara, salah satu proses untuk menuju kepada kesempurnaan adalah penampian. Nah, penampian ini sekarang ini sedang terjadi dan akan terus terjadi. Oleh karena itu, persiapkan diri kita sehingga kita ditemukan sebagai gandum-gandum yang unggul, karena penampian itu tentu akan menyendirikan mana yang berkualitas rendah dan mana yang berkualitas unggul. Ya, lalu kemudian kita masuk kepada bab yang ketiga, kapan kemunculan antikris? Tadi sudah saya singgung. Setelah kita membicarakan tanda-tanda tentang kemunculan antikris, baru kemudian kita masuk kepada pastinya. Antikris itu muncul itu kapan secara pasti? Yang pertama, pasca gereja disingkirkan. Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Gereja sempurna, perempuan yang menikah secara rohani dengan Kristus pada pembukaan meterai yang ke-7, mengandung anak laki-laki. Itu ada ayat-ayatnya. Naga atau iblis hendak menelan anak yang dilahirkan oleh gereja. Ada beberapa tafsiran, tapi saya cenderung anak di sini juga bersifat rohani, yaitu otoritas, kekuasaan. Setelah perempuan melahirkan, anaknya dibawa oleh makhluk sorga ke tahta Allah. Wahyu 12 ayat 5. Perempuan tersebut lari ke padang gurun dengan bantuan sepasang sayap burung nasar yang besar dan dipelihara selama 42 bulan jauh dari mata ular. Jadi Alkitab yang mengalegori, bukan kita yang mengalegori, tapi Alkitab yang mengalegori gereja dengan perempuan. Jadi gereja dialegorikan sebagai seorang perempuan. Ketika perempuan ini sudah dibawa ke padang gurun, iblis yang berusaha mengejar perempuan itu tidak mampu, tidak bisa, maka kemudian iblis melantik binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi secara urutan pasal, setelah Wahyu pasal 12, masuk kepada Wahyu pasal 13, yaitu pelantikan oknum antikristus. Lalu yang kedua, kapan si antikris muncul? Ya pasca dilantik. Wahyu 13 ayat 1-2. Naga melantik antikris yang ditampilkan sebagai seekor binatang yang keluar dari dalam laut, yang menunjuk kepada oknum antikris.
Jadi saudara, saat ini belum. Gereja masih ada. Begitu gereja disingkirkan, maka iblis akan melantik oknum antikristus yang dialegorikan oleh kitab Wahyu berdasarkan penglihatan Rasul Yohanes, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Tampilan binatang yang kedua, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi, adalah pribadi yang menjalankan kuasa antikris. Binatang yang kedua itu menunjuk kepada undang-undang, kebijakan, hukum, tetapi juga menunjuk kepada pelaksana tugas dari antikris. Jadi saudara, naga atau iblis itu melantik dua oknum sekaligus. Yang pertama adalah melantik oknum antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Yang kedua, naga melantik asistennya antikris, pelaksana tugas. Kalau binatang yang keluar dari dalam bumi itu ditafsir sebagai undang-undang, bisa juga. Berarti naga setelah melantik antikris, maka naga juga mengesahkan undang-undang yang akan dijalankan di masa pemerintahan antikris. Tapi buat saya, binatang yang keluar dari dalam bumi punya dua arti, undang-undang dan si pelaksana tugas atau asisten dari antikris itu. Ya, lalu kemudian kita maju kepada slide selanjutnya. Berapa lama sih masa pemerintahan antikris? Setelah antikris dilantik, asistennya juga sudah dilantik, maka mereka langsung berkuasa. Kira-kira berapa lama sih? DPDI sampai hari ini masih berpegang kepada pemerintahan antikris itu 42 bulan, 1260 hari. Kalau dikonversi ke satuan tahun adalah 3,5 tahun. Pak, ada aliran lain yang mengatakan 7 tahun. Oke, mereka punya dasar, mereka punya argumentasi, tapi kita berdasarkan Wahyu pasal 12 ayat 14, bahwa perempuan itu dipelihara di padang gurun selama 42 bulan. Lalu kemudian pemerintahan antikris ini berakhir di perang Harmagedon. Armagedon sama. Ayat-ayatnya ada, antikris ditangkap dan dilemparkan ke neraka. Semua pengikutnya mati oleh pedang yang keluar dari mulut Yesus, di mana peristiwa itu didahului dengan penumpahan 7 cawan murka Allah. Kita sudah membicarakan 2 minggu yang lalu tentang penumpahan cawan murka. Antikris dihajar habis, babak belur, tetapi tetap tidak mau menyerah. Mereka menguasai teknologi yang sangat canggih, sehingga mereka tetap masih bisa bertahan. Meskipun mereka babak belur, hancur-hancuran, tetapi mereka masih bisa bertahan, yang menyebabkan mereka tidak mau menyerah. Dan kemudian, Yesus Kristus turun bersama dengan pasukan, bersama dengan bala tentara sorga. Dia datang dengan segala kemuliaannya, lalu kemudian antikris ditangkap bersama dengan asisten atau nabi palsu, lalu keduanya dilemparkan ke neraka tanpa didahului pengadilan. Langsung dilemparkan ke neraka. Sejak saat itulah neraka ada isinya. Kalau sekarang neraka belum ada isinya. Yang ada adalah alam maut. Tetapi neraka baru terisi, dan penghuni pertama adalah antikris, penghuni kedua adalah nabi palsu atau asisten dari antikris. Jadi itu lama pemerintahan antikris 42 bulan atau 3,5 tahun, dan berakhirnya di perang Harmagedon ketika Yesus Kristus turun bersama dengan bala tentara sorga, menangkap antikris dan nabi palsu dan melemparkan ke neraka. Kita masuk kepada bab yang kelima, bab yang terakhir dari paruh yang pertama ini. Apa yang dikerjakan oleh antikris? Yang pertama, dia tampil sebagai pemimpin dunia. Tadi sudah saya singgung bahwa antikris akan menjadi pemimpin dunia. Dia merebut tahta, dia merebut pucuk pimpinan dunia. Dia ingin mendapatkan pemuliaan, pujaan,
bahkan penyembahan dari penduduk dunia. Nah, saudara, hal tersebut memang terwujud. Tetapi saya katakan tadi, kurang lebih 42 bulan dia menguasai dunia. Wahyu 17 ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi binatang yang dimaksud di sini adalah antikris, lalu kemudian didukung oleh 10 kerajaan besar. 10 raja ini loyal, setia, dan memberikan pemujaan kepada antikris. Tentu saja rakyat dari 10 kerajaan ini juga memberikan pemujaan kepada antikris. Melalui 10 kerajaan ini, maka antikris bisa melebarkan sayap dan menguasai seluruh dunia. Lalu kemudian, apa lagi yang dilakukan oleh antikris? Dia melakukan banyak mujizat. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, antikris ini tampil memukau. Dia bisa menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah dengan mujizat yang dia kerjakan. Dia intelek, dia pakar ekonomi, dia pakar politik, dia punya pengaruh yang luar biasa, lalu kemudian manajemen kepemimpinannya juga hebat, dia bisa mengendalikan 10 raja itu, lalu kemudian dia bisa menguasai dunia, dan dia memiliki kemampuan supranatural. Kenapa? Karena dia dilantik oleh iblis. Jadi iblis pun memberikan kuasa kepada dia. Pada waktu itu banyak orang yang kagum, takjub kepada antikris. Bahkan ada yang mengira dia adalah Mesias. Nah, jadi saudara, rupa-rupanya krisis mujizat yang terjadi sekarang-sekarang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang di masa depan. Saya yakin mujizat masih terjadi, tapi mujizat persis seperti zaman Tuhan Yesus, mujizat seperti zaman nabi-nabi, Nabi Elia, Nabi Elisa, sepertinya sudah tidak terjadi. Dan mungkin sudah bertanya-tanya, kenapa sampai hari ini tidak terjadi? Ya. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sakti-sakti sekarang malah takut sama corona. Tidak ada altar call untuk maju ke depan. Bahkan sekarang gereja-gereja harus memberi syarat kepada jemaat yang mau kebaktian. Kalau yang sakit, yang nggak enak badan, lebih baik nggak usah datang. Terbalik jauh, saudara. Sebelum pandemi, justru yang sakit diharapkan datang, lalu disuruh maju, ditumpangi tangan, didoakan. Sekarang yang sakit justru nggak boleh datang ke gereja. Sepertinya krisis mujizat. Ya. Sepertinya mujizat itu memang sudah nggak ada. Dan ketika nanti masa antikris menampilkan mujizat yang begitu hebat, orang pasti akan terkagum-kagum. Kalau mujizat yang hebat-hebat itu masih terjadi sampai sekarang dan sampai nanti masa antikris, maka orang nggak terlalu kagum dengan antikris. Jadi sepertinya Tuhan izinkan. Mujizat yang hebat-hebat seperti di zaman Tuhan Yesus jarang terulang di zaman sekarang. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika antikris nanti muncul, karena akan ada banyak orang yang kagum. Sebelum antikris ada nabi-nabi palsu yang mampu juga melakukan mujizat. Nah, jadi rupa-rupanya antikris ngerti, saya akan laku, ya, saya akan dikagumi, saya akan diterima banyak orang kalau saya bisa melakukan mujizat. Dan iblis sudah memberikan kuasa kepada antikris. Dia melakukan banyak mujizat. Wahyu 13 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dia pernah alami sakit, tapi kemudian dia sembuh. Ya, Wahyu 13
ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Jadi rupa-rupanya dia nantinya akan mengalami suatu penyakit di bagian kepala yang begitu hebat. Penyakit ini kemungkinan mematikan, tetapi oleh kehebatan, oleh kuasa yang dia miliki dari iblis, dia bisa sembuh. Ya. Lalu kemudian ada mujizat-mujizat lain yang dia lakukan. Lalu yang ketiga, mengendalikan perekonomian. Wahyu 13 ayat 17. Ya, dengan memberikan pembatasan untuk orang-orang yang bisa bertransaksi adalah orang-orang yang memiliki tanda. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi antikris benar-benar mengendalikan perekonomian. Produsen nggak bisa menjual. Meskipun kreatif, pinter, dia bisa membuat apapun, buat kerajinan, buat makanan, buat alat-alat olahraga misalnya, atau membuat perkakas-perkakas yang bagus, ya, membuat mobil yang canggih, tetapi nggak bisa menjual. Sama juga bagi orang-orang yang memang profesinya adalah berdagang, bukan produsen, dia hanya menjual, dia juga nggak bisa. Bahkan orang-orang yang punya duit sekalipun, dia nggak bisa membeli kalau tidak memiliki tanda antikris. Jadi semuanya dimonopoli oleh antikris. Semuanya dikendalikan, dipantau, dimonitor atas sepengetahuan antikris. Nah, dia benar-benar mengendalikan perekonomian dunia. Dan itu berhasil. Lalu kemudian yang keempat adalah dia membuat agama baru dengan antikris sebagai pusat penyembahan. Wahyu 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi betul-betul binatang ini mendemonstrasikan kehebatannya, mendemonstrasikan intelektualnya. Sehingga banyak orang yang kagum. Sepertinya nggak ada yang seperti dia. Dia tampil sebagai penolong persoalan-persoalan dunia. Dia tampil sebagai penyelesai krisis dunia. Jadi dunia nanti akan mengalami situasi yang benar-benar krisis, tetapi tidak ada yang mampu mengatasi. Nah, ketika antikris muncul dengan idenya, dengan intelektualnya, lalu kemudian persoalan-persoalan dunia itu bisa selesai, dan banyak mujizat yang dia lakukan, maka banyak orang yang kagum dengan dia. Ya, jadi dia akan membuat agama baru. Ini harus digarisbawahi. Agama-agama yang ada akan disatukan oleh dia untuk masuk kepada agama yang dia akan dirikan. Dan dia akan memperoleh keuntungan di situ, yaitu dia menerima penyembahan. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apalagi yang akan dilakukan oleh antikris? Dia menyiksa orang-orang kudus yang tertinggal. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus di sini? Menurut tafsiran GBDI, di dalamnya termasuk gereja yang tidak sempurna. Nah, saya pribadi memberikan sebuah pendapat bahwa ada gereja yang memang tidak sempurna, tetapi orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah mayoritas orang-orang Israel yang terlambat bertobat. Orang-orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tetap disebut bangsa yang khusus, bangsa yang sudah dikhususkan oleh Allah. Jadi, antikris akan menyiksa orang-orang kudus itu dua kelompok, yaitu non-Israel yang tidak disingkirkan dan Israel.
yang tidak percaya Mesias. Kedua kelompok ini disebut orang-orang kudus atau orang-orang khusus. Nah, nanti ketika orang-orang Israel ditekan, disiksa, dianiaya, dipaksa untuk menyembah patung antikris, mereka tidak mau. Mereka loyal sekali dengan Yahweh. Mereka loyal sekali dengan Tuhan yang mereka percayai, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kemudian, karena tekanan begitu berat, mereka akan berteriak memanggil-manggil Mesias. Mereka akan minta tolong kepada Mesias untuk Mesias hadir. Ternyata Mesias tidak hadir, tapi yang hadir adalah dua saksi yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Dua saksi itu memberitahu kalau Mesias sudah hadir. Mesias disalibkan oleh nenek moyang kalian. Lalu orang-orang Israel kecewa dan kemudian menolak dua saksi ini. Padahal dua saksi ini mendemonstrasikan mujizat-mujizat. Lalu kemudian dua saksi ini dibunuh. Ya, dua saksi ini dibunuh, tapi kemudian dua saksi ini bangkit. Dan setelah itu baru orang-orang Israel percaya kalau Yesus itu Mesias, tapi sudah telat. Mereka sudah masuk ke masa antikris. Sehingga mereka harus membayar harga dengan nyawanya itu, dengan darahnya. Ya, jadi aktivitas antikris adalah menyiksa orang-orang kudus. Siapa yang dimaksud? Non-Israel yang tidak ikut disingkirkan, dan mayoritas adalah orang-orang Israel. Ya, orang-orang Israel yang terlambat bertobat, yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, baru mengakuinya di masa antikris. Siksaan itu sangat keji. Belum pernah ada. Siksaannya begitu hebat. Saya sendiri nggak bisa membayangkan, nggak bisa memastikan kira-kira siksaan itu seperti apa. Jangankan memastikan, membayangkan aja masih belum bisa. Yang jelas siksaan itu sangat mengerikan dan belum pernah ada. Apalagi aktivitasnya terkait dengan penyiksaan, maka antikris membunuh semua orang yang tidak bersedia menyembah dia. Antikris akan membunuh semua orang yang tidak loyal kepada dia, yang tidak mau memakai tanda antikris. Itu akan dibunuh. Jadi tidak ada pemenjaraan, tidak ada SP1, SP2, SP3, ditunggu, mau nurut apa enggak, hukum cambuk dulu, enggak ada, langsung dipenggal, langsung dibunuh. Lalu aktivitas berikutnya adalah memberi tanda keanggotaan pada dahi atau tangan kanan dengan nama dari bilangan itu atau bilangan namanya. Bilangan namanya kalau dihitung 666. Ya, kita lanjutkan. Istilah bilangan 666 ada di Wahyu 13 ayat 18. Konteks ayat tersebut adalah binatang yang keluar dari dalam laut dan yang keluar dari dalam bumi. Nah, kedua binatang ini muncul pasca gereja disingkirkan. Sekali lagi, kedua binatang ini, antikris dan asistennya, muncul pasca gereja disingkirkan. Kedua binatang tersebut dilantik oleh iblis dan naga, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Pemberian tanda di tangan kanan atau dahi dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Dilakukan oleh asisten antikris pada masa antikris. Ayat 12 dan ayat 16 dari Wahyu pasal 13. Aktivitas perekonomian dikendalikan dengan tanda tersebut. Bilangan belum tentu 666. Namun bilangan tersebut jika dihitung berjumlah 666, berasal dari namanya. Jadi kemungkinan tanda antikris itu bukan angka 666, tetapi nama dari binatang itu. Dan nama dari binatang itu kalau dihitung 666. Tetapi ada yang mengatakan kan atau bilangan. Sementara bilangan itu 666, Pak. Ya oke, silahkan. Ya, tetapi dari mana kita tahu 666 adalah dari nama binatang itu.
Ya, saudara yang belajar bahasa Yunani bisa tahu ya 666 ini dari huruf apa. Bahkan ada versi yang mengatakan itu bukan 66 tapi 616. Tapi saya sampai hari ini masih memegang bahwa memang bilangan dari nama binatang itu adalah 666. Ya, kenapa? Karena memang mau meniru, semua serba meniru, saudara. 666 ini sebenarnya hanya angka 6, tetapi dibuat triple 6 karena memang Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang Tritunggal. Jadi sebenarnya antikris ini satu, tetapi mau berpenampilan seperti Allah Tritunggal. Tapi ada juga versi 616, karena kalau dilihat dari bahasa Yunaninya kemungkinan bukan 666, yaitu macam-macam. Yang jelas bagi saya, tanda itu adalah nama dari binatang itu. Nama dari binatang itu siapa? Kita belum tahu. Karena binatang itu belum muncul. Ya, coba saya baca saja Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini adalah kelanjutan dari ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Ya, jadi prioritasnya nomor satunya tanda itu adalah nama binatang itu atau bilangan namanya. Lalu dijelaskan di ayat yang ke-18. Bilangan nama ini bagi orang yang ngerti, yang punya hikmat, yang bisa ngitung nama dari binatang itu akan ketemu 666. Jadi saya cenderung pemberian tanda itu bukan dalam angka 666, tapi dalam bentuk nama binatang. Nah, bagi orang yang pinter, yang berhikmat, dia bisa ngitung. Ketemunya 666. Ya. Barcode, microchip, vaksin yang lagi dihebohkan, katanya di dalamnya ada microchipnya. Padahal nggak mungkin ya, microchip itu bisa masuk melalui jarum suntik. Lalu face and eye recognition, itu semua bukan tanda antikris. Jadi nggak usah takut. Kenapa? Alasan pertama, istilah tanda, mark dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan sebagai imperial stamp. Ya, meterai kekaisaran, cap kekaisaran. Nah, saat ini kekaisaran atau kerajaan antikrisnya saja belum ada. Masa stem-nya sudah ada? Stem-nya ada kalau kerajaannya sudah ada. Jadi nggak usah takut dengan barcode. Ya, barcode itu di botolnya vaksin, bukan di cairan vaksin. Microchip itu nggak ada di cairan vaksin. Ya, lalu kemudian face and eye recognition di beberapa mall di Jakarta sudah ada, ya, pengenal wajah. Itu semua bukan tanda antikris. Kenapa? Karena tanda antikris itu adalah imperial stamp. Kekaisarannya saja belum muncul. Alasan kedua, istilah tanda tersebut berfungsi sebagai mata uang untuk berjual beli. Sementara barcode, microchip, FNA recognition itu bukan mata uang, itu cuma alat saja. Ya, kalau kita punya ATM, di situ ada microchipnya, ATM-nya nggak bisa berjual beli kalau nggak ada saldonya, saudara. Kalau ada duitnya baru bisa berjual beli. Jadi alasan kedua, istilah tanda itu adalah berfungsi sebagai mata uang. Lalu kemudian alasan ketiga, istilah tanda yang dimaksud dikenakan pada tangan kanan dan dahi sebagai tanda loyalitas, meniru cara Yahudi untuk menghormati Tuhan. Ya, orang Yahudi itu memakai tefilin yang diikat di kepala, lalu kemudian di tangan kanan. Nah, itu adalah tanda loyalitas. Loyalitas kepada siapa? Kepada antikris. Lah, antikrisnya saja belum ada kok. Ya, jadi ketiga alat yang saya sebutkan tadi bukan tanda antikris. Karena tanda antikris adalah tanda loyalitas. Sementara microchip, barcode itu bukan tanda loyalitas.
Lalu alasan keempat, pemberian tanda adalah pada masa antikris. Sedangkan sekarang ini belum ada pada masa tersebut. Ya, saya sudah selesaikan sampai dengan bab yang kelima. Kita break dulu 5 menit, lalu saya sambung kepada bab yang keenam. Setelah itu kita ada sesi pendalaman dalam bentuk tanya-jawab. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita ketemu di sekitar jam 8. Oke, terima kasih Om. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya diketik di chat room. Ada yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu supaya nanti masuk sesi 2 nggak ketinggalan ya. Ditunggu ini belum ada pertanyaan. Silakan. Ini ada anak-anak remaja juga, siapa tahu mau bertanya ya, boleh ya. Mungkin masih bingung gitu. Nanti dijelaskan lagi. Halo. Halo juga, siapa itu? Bapak Ibu mohon diisi ya daftar hadirnya. Saya sudah foto sih, ini untuk cross check aja. Jadi tolong diisi, di grup jemaat juga sudah ada linknya ya. Thank you.
Ya, Om, silakan. Ya. Eh, ya, kita masuk kepada bab yang ke-6. Memang kita semua setelah melihat bab 1 sampai bab 5 bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa antikris itu belum datang. Tetapi suka ada spekulasi-spekulasi tentang sosok antikris. Bahkan ada tuduhan-tuduhan kepada oknum, kepada pribadi tertentu bahwa mereka adalah antikris. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak salah, kita akan lihat dulu beberapa hipotesa tentang sosok antikris, tentang profil antikris. Lalu kemudian hipotesa itu kita coba buktikan dari dari data-data Alkitab yang ada. Yang pertama, apakah antikris itu orang Yahudi? Karena sepertinya ada dugaan bahwa antikris itu orang Yahudi. Yang kedua, apakah antikris itu homoseksual? Kalau melihat LGBT ini kok sepertinya sudah semakin marah, lalu kemudian berani terang-terangan, dan di luar negeri juga sudah dijamin oleh HAM. Bahkan sekarang ini ada anak buahnya Biden yang dari LGBT juga. Sepertinya ini arahnya akan muncul seorang pemimpin dari kelompok ini. Nah, itu nanti kita akan lihat. Lalu kemudian apakah antikris itu paus dari Roma Katolik? Ya, karena sepertinya menunjuk kepada dia dengan data-data, dengan argumentasi yang dibangun, sepertinya menunjuk kepada paus. Nah, nanti kita akan lihat itu. Yang keempat, apakah antikris dari agama Islam, khususnya dari kelompok ekstremis atau radikal? Ya, satu persatu kita akan perhatikan. Yang pertama, apakah antikris itu orang Yahudi? Ada orang yang berpendapat bahwa antikris adalah orang Yahudi. Hal itu didasarkan kepada Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-16, bahwa di situ dijelaskan tentang suku Dan dan juga kiprahnya. Lalu di Wahyu 7 ayat 4 sampai 8, suku Dan tidak didaftarkan. Jadi ada 12.000 kali 12 dari suku Israel yang ada di kitab Wahyu, dan totalnya adalah 144.000. Ternyata suku Dan nggak ada di situ. Jangan-jangan antikris muncul dari suku Dan. Dan kalau dilihat kiprahnya, kayaknya kok suku Dan ini sangat-sangat berpeluang untuk bisa memunculkan antikris di situ. Lalu kemudian nubuat Yakub dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-17, lalu kemudian dicocokkan dengan Wahyu pasal yang ke-13 dan Daniel 11 ayat yang ke-47. Coba saya akan mengajak saudara melihat satu persatu ayat-ayatnya. Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Kok kayaknya ganas banget ini suku Dan. Ya. Jadi berdasarkan Yeremia ini, sepertinya figur profil antikris memang dari suku Dan, dari orang Yahudi. Lalu kemudian nubuat Yakub dalam Kejadian 49 ayat yang ke-17. Mari kita lihat. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Kita tahu bahwa antikris dilantik oleh naga, dilantik oleh ular. Maka Kejadian 49 ayat 17 saya paralelkan dengan Wahyu pasal 13. Kok sepertinya ini menunjuk kepada orang Yahudi. Terakhir, Daniel 11 ayat yang ke-37. Ya.
Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-37. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Daniel 11 ayat 37 adalah nubuatan munculnya sosok antikris. Allah nenek moyangnya tidak diindahkan. Biasanya kalau berbicara tentang nenek moyang itu seringkali menunjuk kepada orang-orang Israel. Nenek moyang yang punya nenek moyang itu seringkali menunjuk kepada orang-orang Israel. Ada bangsa Filistin, ada bangsa-bangsa lain, tapi nggak pernah disinggung nenek moyangnya. Tetapi sebuah bangsa yang selalu disinggung tentang nenek moyangnya adalah Israel. Allah para nenek moyangnya itu tidak diindahkan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak diindahkan. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan, sepertinya antikris memang dari orang Yahudi. Bahkan Bapak Gereja yang sangat terkenal, yang bernama Irenaeus dan Jerome, itu juga mendukung pendapat ini, bahwa antikris itu dari orang Yahudi. Dia adalah pengkhianat bangsanya sendiri. Ya, dan dia memang dilantik, dipakai oleh iblis untuk mengendalikan dunia. Dan kalau kita lihat orang-orang Israel itu intelek, ya, orang-orang pinter, multi talent, ya, mereka punya pengaruh yang luar biasa juga. Nah, sepertinya peluang untuk kepada orang Yahudi itu bisa jadi betul. Tapi mari kita akan melihat sanggahannya. Wahyu 13 ayat 1, kalau kita bandingkan dengan pasal 17 ayat 15, di situ ada istilah laut. Laut itu alegori bagi bangsa-bangsa dengan bermacam-macam bahasa. Jadi, random. Binatang yang keluar dari dalam laut. Laut itu bangsa-bangsa dengan berbagai macam bahasa. Sehingga nggak jelas itu dari suku mana, dari bangsa mana. Random. Pokoknya muncul dari dalam laut. Lalu, Lukas 21 ayat 24, bukan ciri orang Yahudi yang sangat menghormati Allah. Untuk menyebut Yahweh saja mereka takut. Daniel 11 ayat 37 mengatakan antikris itu tidak mengindahkan Allah nenek moyangnya. Dan itu nggak mungkin orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sangat mengindahkan, sangat menghormati Allah nenek moyangnya. Ya. Lalu Daniel 7 ayat 25, antikris adalah penganiaya orang-orang Yahudi. Tanduknya akan menyerang orang-orang kudus. Ya, di Wahyu 13 juga jelas tadi bahwa antikris akan menyerang orang-orang kudus. Sehingga tidak mungkin berasal dari bangsanya sendiri. Karena orang-orang Yahudi itu kompak. Ya, tidak mungkin mau mengkhianati bangsanya sendiri. Mereka ini wajib militer, saudara. Mereka melindungi bangsanya. Mereka tahu bahwa yang benci mereka banyak. Jadi mereka kompak sekali. Nah, berdasarkan sanggahan-sanggahan yang sudah saya tampilkan, maka gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa antikris itu dari bangsa Yahudi. Lalu kita berpindah kepada pendapat yang kedua, yang masih berupa hipotesa. Apakah antikris adalah homoseksual? Ada yang berpendapat antikris dari LGBT. Argumentasinya di Daniel pasal 11 ayat 37 tadi. Saya baca lagi, Daniel 11 ayat 37, juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Dalam King James Version dipakai kata not the desire of women. Tidak akan menghargai apa yang diinginkan. Tidak akan menghargai apa yang dirindukan para wanita. Jadi saudara, sosok antikris ini tidak terlalu suka dengan wanita dan tidak terlalu suka dengan kesukaannya wanita. Ya, jadi seperti itu. Antikris ini tidak terlalu suka dengan kesukaannya wanita dan tidak suka dengan wanita. Berdasarkan Daniel 11 ayat 37. Lalu New American Standard Bible di situ diartikan bahwa tidak akan menunjukkan penghargaan kepada apa yang diinginkan para wanita. Tadi sudah saya singgung.
bahwa antikris ini nggak suka sama kesukaannya wanita. Dapat disimpulkan tidak menyukai perhatian kepada wanita. Tidak menyukai atau tidak memberi perhatian kepada wanita. Ini ciri dari antikris berdasarkan kelompok yang berpendapat bahwa antikris dari homoseksual. Saya coba tampilkan sanggahannya. Belum tentu memiliki keinginan seks kepada pria. Kalau betul antikris ini tidak suka kepada wanita, tidak suka kepada kesukaan wanita, tetapi belum tentu antikris itu suka kepada pria dalam masalah seks. Belum tentu. Karena Daniel 11 ayat 37 tidak secara terang benderang mengatakan bahwa suka kepada pria dalam masalah seks. Lalu Kejadian 3 ayat 15. Mesias dirindukan semua orang wanita Israel. Semua orang. Wanita-wanita Israel ingin menjadi ibu Mesias. Itulah sebabnya antikris tidak menyukai wanita. Tetapi belum tentu suka kepada pria. Memang betul, saudara. Daniel 11 ayat 37 dari beberapa versi terjemahan, sosok antikris itu tidak suka kepada yang disukai wanita. Yang disukai wanita salah satunya adalah anak. Anak itu paling disukai oleh wanita. Wanita-wanita yang sudah menikah kepingin punya anak. Begitu punya anak lalu ribut besar dengan suaminya, dia pasti akan membawa anak-anaknya. Ya, kalau pisah dengan suami ada yang rela, tapi kalau pisah dengan anak nggak mungkin. Nah, Kejadian 3 ayat 15, Allah menyampaikan sebuah nubuatan. Dan itu merupakan penginjilan pertama di Taman Eden. Ya, proto-evangelium. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Nah, ular di sini yang melantik si antikris. Jadi, antikris benci banget sama keturunan wanita yang dimaksud. Nah, orang-orang Israel itu ingin banget, ya khususnya wanita-wanita Israel, ingin sekali menjadi ibu yang meremukkan kepala ular. Ingin menjadi ibu Mesias. Nah, makanya antikris itu tidak suka kepada yang disukai wanita. Salah satunya adalah anak. Jadi, kalau nanti dia menjadi penguasa, lalu ada anak yang berpotensi untuk menjadi besar, dia bisa bunuh. Mirip seperti Fir'aun, mirip seperti Herodes juga. Jadi seperti itu. Ya, sudah terjawab Daniel 11 ayat 37. Bahwa tidak suka kepada yang disukai wanita, belum tentu suka kepada pria. Dan kita sudah tahu, oh ternyata antikris tidak suka dengan yang disukai wanita karena ada nubuatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Daniel 11 ayat 38 sampai 39. Fokus antikris itu pada militer dan pendirian agama baru. Fokus antikris bukan kepada seks. Fokus antikris bukan suka sesama jenis, tapi fokus antikris pada militer dan pendirian agama baru. Jadi berdasarkan sanggahan ini, saya berani pastikan gugurlah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, apakah antikris itu adalah paus dari Katolik Roma? Nah, ini ada kelompok yang sampai hari ini masih memberikan tuduhan bahwa paus, nggak tahu nanti paus yang keberapa, itulah antikris. Argumentasinya adalah topi paus itu menyerupai dewa Babel yang namanya Oanes. Filistin menyebutnya Dagon. Dewa itu setengah ikan, setengah manusia. Nah, topi paus itu mirip banget sama dewa Dagon atau dewa Oanes. Yang setengah manusia, setengah ikan. Lalu argumentasi yang kedua, mahkota paus itu ada gelar Vicarius Filii Dei. Vicar of Christ, pengganti Kristus. Jadi paus itu adalah pengganti Kristus. Vicarius. Berarti antikris ini paus. Berdasarkan argumentasi ini. Lalu kemudian cincinnya paus itu, cincin meterai paus memiliki meterai yang berupa
sebuah cincin ya. Dan pada cincin tersebut tertera gelar yang tertulis DVX Cleri, dibaca Dux Cleri. Dan kalau berdasarkan hitung-hitungan angka Romawi, D adalah 500, U atau V adalah 5, X adalah 10, ketemulah 515. Cleri sekarang, C adalah 100, L adalah 50, E dan R itu masing-masing kosong, dan I besar di sini nilainya 1. Ketemunya 151. Ketika ditotal 666. Jadi kelompok yang ketiga ini mendasarkan kepada topi paus, mahkota paus, dan cincin meterai paus. Mereka kreatif banget. Mereka melihat topi paus kayak Dewa Dagon. Mereka lihat mahkota paus ada mahkota paus, maaf saya, ada tulisan Vicarius Filii Dei, dan kemudian cincin meterainya ada tulisan Dux Cleri. Nah, saya memberikan sanggahan, saudara. Melihat Wahyu pasal 13, pelantikan antikris itu oleh naga, oleh iblis. Kemunculan paus itu dari beberapa kardinal dan dilantik secara gerejawi. Paus tidak dilantik oleh iblis. Itu kan sekarang, Pak. Jangan-jangan nanti paus dilantik oleh iblis. Ya nggak mungkin. Karena paus ini diambil dari beberapa kardinal, pemimpin gerejawi Katolik Roma, lalu dari salah satunya itu akan dipilih sebagai paus dan dilantik secara gerejawi. Melihat Daniel 11 ayat 38 sampai 39, maka antikris fokus kepada militer dan pendirian agama baru. Gereja Katolik tidak demikian. Sebab untuk mengakui Protestan saja mereka tidak mau, apalagi mendirikan agama baru. Untuk ngakui kita saja, saudara-saudara Katolik itu sulit, saudara. Sulit. Kita ini sampai hari ini, secara teologi Katolik, kita dianggap bukan gereja. Karena gereja itu didirikan di atas Petros, di atas Petrus sebagai paus pertama. Dan Petrus sebagai pemegang kunci. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Ya, diberi kunci kerajaan sorga. Jadi saya dan saudara ini liar, bukan gereja menurut teologi mereka. Nah, untuk mengakui Protestan saja sulit, apalagi mengakui agama baru atau mau mendirikan agama baru. Jadi nggak mungkin. Lalu masih sanggahan dari pendapat ketiga. Jika paus adalah antikris, berarti sekarang sudah masa antikris. Bahkan ketika kepausan ada, harusnya antikris sudah ada. Gereja-gereja Katolik juga menjadi korban pengeboman dan perusakan. Militan Al-Qaeda, ya, lalu kemudian ISIS, itu juga menyerang gereja-gereja Katolik. Gereja Katolik merupakan gereja yang masih mengadopsi budaya-budaya Romawi, di mana Kaisar Romawi, Konstantin, menjadi Kristen. Antikris memang akan muncul dari kebangkitan kerajaan Romawi dengan simbol-simbol Romawi, namun belum tentu gereja Katolik. Kalau semua didasarkan kepada, paus itu pemimpin gereja Katolik. Loh, kita tahu dari sejarah. Ya, pemimpin Kekaisaran Roma pada waktu menjadi Kristen. Dari situlah kemudian muncullah gereja Katolik itu. Jadi gereja Katolik berawal dari kemunculan kaisar yang menjadi Kristen. Nah, tidak mungkin paus dari situ. Karena antikris adalah anti-Kristen. Ya, jadi antikris itu memang nantinya akan muncul dari kebangkitan kerajaan Romawi, tetapi belum tentu gereja Katolik. Berdasarkan sanggahan-sanggahan tersebut, maka gugurlah pendapat yang ketiga. Yang keempat, apakah antikris dari radikal Islam? Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan pendeta yang sangat terkenal. Kalau saya sebutkan namanya, pasti Bapak Ibu saudara tahu. Saya punya 2 kasetnya. Ya, zaman dulu masih dalam bentuk kaset. Saya ikutin PA tentang antikris, tentang akhir zaman. Beliau sepertinya cenderung
berpendapat bahwa antikris itu dari radikal Islam. Bahkan peserta-peserta seminarnya dilihat KTP-nya. Ya, kalau KTP-nya Islam, tidak boleh ikut. Karena kemungkinan akan menyinggung tentang Islam. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Dengan argumentasi, Islam berpegang pesat melalui perang, militer, ekonomi, dan politik. Ini antikris ini akan main politik, ekonomi, perang. Ini kok mirip banget sama Islam. Karena Islam itu ketika berkembang, itu dengan cara tiga ini. Militer, politik, ekonomi. Daniel 7 ayat 25, antikris akan merubah waktu. Islam punya kalender sendiri. Jika Islam menguasai dunia, kemungkinan akan merubah kalender Masehi. Nah, kalau saudara lihat kok sepertinya betul. Ya, sekarang ini kebanyakan kalau Jumat pada tutup. Ya, lalu Minggu buka. Lalu mereka seringkali memakai kalender atau tanggalan-tanggalan Islam. Wah, ini kok seperti cara kerja antikris menurut Daniel 7 ayat 25. Lalu berdasarkan Wahyu 20 ayat yang keempat, teknis eksekusi antikris adalah pemenggalan kepala. Islam radikal menggunakan cara ini. Ya, jadi udah lihat ISIS, JAT, JAD, Al-Qaeda, itu rata-rata semua pemenggalan kepala. Daniel 7 ayat 25, antikris sangat benci orang-orang Yahudi. Ia akan menganiaya dan membunuh banyak orang Yahudi. Israel masa kini banyak dikecam dan dibenci oleh dunia Islam. Jadi berdasarkan argumentasi-argumentasi ini, maka dibangunlah sebuah kesimpulan bahwa antikris itu dari radikal Islam. Apakah benar demikian? Saya menyampaikan sanggahan. Daniel 11 ayat 36, antikris akan meninggikan diri terhadap setiap Allah. Antikris akan menghujat Allah manapun. Islam adalah agama yang sangat menghormati nama Allah. Bahkan nabinya sangat dihormati. Jadi nggak mungkin antikris akan muncul dari Islam. Pasti sudah ditolak, sudah diculik, saudara. Ya, baru salah ngomong saja sudah didemo, apalagi menghujat Allah. Bisa diculik. Jadi nggak mungkin antikris itu dari Islam. Karena Islam itu sangat menghormati Allah dan sangat menghormati nabinya. Sanggahan yang kedua, menurut Wahyu 13 ayat 4, antikris akan disembah. Jika dari orang Islam antikris muncul, maka akan segera ditolak. Sebab bagi Islam, Muhammad adalah nabi terakhir dan hanya kepada Allah mereka menyembah. Antikris mau mendirikan agama baru. Antikris memaksa orang-orang untuk menyembah. Lah, kalau muncul dari Islam nggak mungkin. Tidak mungkin, karena bagi mereka Muhammad adalah nabi yang terakhir. Lalu kemudian, kita masuk kepada sebuah kesimpulan hipotesa. Keempat hipotesa tersebut, ya, baik yang mengatakan antikris dari Yahudi, dari homoseksual, antikris adalah paus, antikris dari radikal Islam, semuanya gugur dan tidak bisa diterima. Berdasarkan data-data Alkitab, antikris berasal dari kebangkitan kembali Kekaisaran Roma yang membawai 10 kerajaan atau 10 negara. Daniel 7 ayat 7, binatang yang keempat memiliki 10 tanduk dan nampak mengerikan. Dan ini menunjuk kepada Kekaisaran Roma yang bangkit kembali di akhir zaman. Daniel 7 ayat 8, Wahyu 17 ayat 12, tanduk kecil yang tumbuh di antara 10 tanduk lain adalah antikris yang muncul dari Kekaisaran Roma. Berarti, ya masih saya tambah lagi, tanduk kecil tersebut menyebabkan 3 tanduk terdahulu tercabut. Ada 3 kerajaan yang menolak dan melawan kehadiran oknum antikris, namun akhirnya mereka dapat ditaklukkan. Jadi antikris ketika hadir pertama tidak mulus, ada 3 kerajaan yang menolak, tapi kemudian bisa ditaklukkan. Antikris akan mendirikan agama baru, antikris muncul ketika gereja sudah disingkirkan. Jadi antikris akan muncul dari Eropa. Antikris akan muncul dari kebangkitan Kekaisaran Roma.
10 kerajaan besar, 10 negara besar, dan dari kerajaan besar membawai kerajaan-kerajaan kecil, dan dari situ akan mengendalikan dunia. Kita tahu Uni Eropa punya kantor sendiri, punya presiden Uni Eropa sendiri, punya mata uang sendiri. Ya. Lalu kemudian Uni Eropa banyak yang berbentuk kerajaan. Belgia, Belanda, ya, untung Inggris sudah keluar. Ya. Prancis, ya, itu rata-rata berbentuk kerajaan. Jadi kita bisa melihat di sini penggenapan sosok antikris dari kebangkitan Kekaisaran Romawi sangat lekat dengan Eropa. Saya tidak menuduh semua orang Eropa adalah antikris, tidak. Tapi nantinya akan muncul dari Eropa. Apakah orang berkulit putih? Apakah bule? Apakah orang Arab yang berkewarganegaraan Eropa? Apakah orang Asia yang berkewarganegaraan Eropa? Saya nggak tahu itu. Yang jelas akan muncul dari Eropa, ya, bukan dari keempat pendapat tadi. Tidak akan muncul dari Indonesia, ya, apalagi dari Jawa Barat tidak akan muncul, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat dari Daniel, dari Wahyu, bahwa ada 10 kerajaan besar yang kemudian akan dipimpin oleh antikris. 3 pertama menolak, melawan, tapi kemudian bisa ditaklukkan. Kalau kita lihat sekarang apakah antikris sudah muncul di Eropa sana, belum, saudara. Ya, masih butuh waktu ke depannya. Nah, kita masuk kepada slide terakhir, perenungan. Penyesatan harus terjadi, tapi jangan kita yang menggenapi sebagai penyesat atau yang disesatkan. Ya, jadi nggak mungkinlah kita antikris, tetapi jangan sampai kita yang disesatkan, karena sebelum antikris akan muncul nabi-nabi palsu yang lainnya. Masa antikris adalah masa yang paling buruk bagi umat yang tertinggal. Penyesalan yang sia-sia jika berada di sana. Oleh karena itu, berusahalah untuk kita menjadi gereja sempurna. Roh antikris telah ada dan bekerja dan akan menuju puncaknya, yaitu kemunculan pribadi antikris dan pemerintahnya. Roh antikris adalah roh yang menolak keilahian Kristus, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pak, agama-agama lain nggak mengakui, Pak. Ya, menjadi mudah untuk nantinya ada dalam kendali antikris. Ya, tapi saya tidak mengatakan agama lain adalah antikris. Tidak, dan kita sudah buktikan tadi dari radikal Islam pun ternyata meleset. Tidak. Tetapi orang-orang yang memang sudah tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu akan lebih mudah dalam kendali antikris. Bahkan orang-orang yang percaya Yesus Tuhan itu menjadi target untuk disesatkan. Karena roh antikris sudah bekerja sejak awal Masehi. Berjagalah dan kerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan menuju kepada kesempurnaan gereja. Seperti kata pengkhotbah, akhir dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Seperti kata Amsal, bahwa hikmat yang terhebat diawali dengan takut akan Tuhan dan diakhiri dengan takut akan Tuhan. Kalau saya kombinasikan Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Lalu saya combine dengan pengkhotbah pasal terakhir. Akhir dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Penulis Amsal dan penulis pengkhotbah sama, yaitu Salomo. Amsal ditulis di masih belum lama masa pemerintahan Salomo. Kitab pengkhotbah ditulis di akhir masa hidupnya ketika dia sudah bertobat dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Akhir dari segala sesuatu, takut akan Tuhan. Yang bisa mengantar kita menuju kepada gereja sempurna, takut akan Tuhan. Baik, seperti itu yang bisa saya presentasikan. Kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Om. Sangat jelas sekali ini Om pelajarannya ya. Kita semua jadi tambah mengerti gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi ya. Masih ditunggu. Ini saya bacakan sudah ada 2.
barusan masuk ya. Dari yang pertama dari Ibu Nur. Apa tanda-tanda munculnya agama baru yang berdiri dari kumpulan berbagai agama itu juga terdaftar, dan apakah ciri-cirinya sekarang dapat dikenali? Nah, ini Om, Ya, pertanyaan dari Ibu Nur. baik. Agama baru yang akan dibawa oleh antikris sekarang ini belum ada. Tetapi bibit-bibit menuju kepada agama baru sudah ada. Seperti saya katakan tadi, bahwa roh antikris adalah roh yang terus bekerja untuk membuat orang ragu bahwa Yesus itu Tuhan. Dan bagi kelompok orang-orang yang sudah ada di posisi tidak percaya Yesus Tuhan, itu akan menjadi mudah untuk ada dalam kendali antikris. Lalu ada juga kelompok manusia di dunia ini yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Itu jauh lebih mudah lagi, karena nanti antikris akan memperkenalkan dirinya secara real, secara jasmani, lalu kemudian dia akan menyampaikan keintelektualannya secara ilmiah, dia akan dianggap sosok yang pinter, yang hebat, dan kemudian dia dituhankan termasuk oleh kelompok ateis sekalipun. Agama barunya belum muncul, tapi bibit-bibit menuju ke sana sudah semakin nampak. Ya, seperti itu. Gimana, Ibu Nur, sudah jelas? Ibu Nur atau Mas Nowo nih? Kayak suami istri yang tanya mungkin ya. Gimana Mas Nowo? Sudah Ya, jelas atau masih mau tanya lagi? untuk antikristus itu maaf ya Ya. mau lagi kan ada yang maaf kata yang pas kekristenan dia menyangkal, apakah itu juga termasuk ciri-cirinya juga Pak? Maaf, tadi agak keputus-putus, tolong diulang Pak. Jadi ada yang dari Kristen berpindah. Nah, dia itu nggak percaya lagi, apakah itu juga termasuk ciri-cirinya juga, Pak? Ya, berarti dia memang sudah bisa diperdaya oleh roh antikris yang bekerja. Nah, kalau dia juga ikut mempengaruhi orang lain untuk tidak percaya Yesus itu Tuhan, berarti roh antikris bekerja melalui dia. Nah, oleh karena itu, ya kita tetap harus doakan, kita tetap harus jangkau, kita harus yakinkan lagi bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan. Tetapi bukan berarti dia antikrisnya, tidak. Tetapi dia sudah berhasil dipengaruhi oleh roh antikris itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Sudah jelas ya Mas Nowo? Siap. Sudah ya, jadi dipengaruhi ya pikirannya ya Om ya. Ada pertanyaan kedua, tapi saya nggak tahu ini dari siapa. Kalau di sini anonim ya. Pertanyaannya gini, antikris apa sudah pasti manusia? Jika manusia, apakah sudah pasti lelaki atau ada kemungkinan perempuan? Apakah ateisme bisa merupakan antikris? Nah, nanti tolong siapa ini yang bertanya ya? Di saya nggak muncul namanya. Ya, baik. Antikris sudah pasti laki-laki dan itu manusia. Ya, jadi pemegang kendali, pemegang kekuasaan, pemimpin selalu di dalam Alkitab diutamakan adalah laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Tetapi Alkitab memang menaruh prioritas laki-laki karena kitab Kejadian memang Adam yang diciptakan duluan. Dan real manusia ya itu antikris, bahkan asistennya nabi-nabi palsu juga laki-laki. Ya. Ya, pas sudah jelas, ini Bapak atau Ibu nih yang bertanya nih. Mungkin boleh bersuara kalau masih kurang jelas gitu. Nggak ada ya kayaknya ya. Saya nggak tahu, maaf namanya siapa. Dianggap sudah jelas ya.
Selanjutnya dari Om Daniel Kristanto. Menurut pandangan Bapak, mengapa suku Dan tidak ada di barisan 12 suku itu? Ya, baik. Suku Dan dan suku Efraim memang tidak ada di dalam kitab Wahyu yang tentang 144.000 orang itu. Ya, jadi dua suku itu memang tidak ada karena di Perjanjian Lama itu mereka adalah suku-suku yang bobrok, ya buruk sekali rohaninya. Nah itu bisa dicek di Perjanjian Lama. Nanti saya akan carikan ayatnya. Yang jelas dua suku ini lebih buruk moral dan kerohaniannya ketimbang suku-suku yang lain. Ya, dua suku itu. Sehingga ketika ditawan ke Asyur, 10 suku kerajaan utara, ini yang dua diperkirakan memang sudah punah. Nah, Israel utara ditawan oleh Asyur, lalu Asyur diserang oleh Babel. Jadi kemungkinan kerajaan utara ngumpul semua dengan kerajaan selatan di Babel. Tetapi khusus Efraim dan dengan Dan ini sudah terjadi kawin campur dan kebanyakan punah sehingga tidak dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Tapi begini, gereja kita GPDI mengartikan 144.000 orang di kitab Wahyu pasal 7 itu secara rohani. Sehingga tidak terlalu signifikan apakah Efraim dan itu harus ada atau tidak, karena gereja kita itu mengartikan secara rohani. Tetapi kalau mau diartikan secara jasmani dan ada pertanyaan kenapa dua suku ini nggak ada, ya karena itu alami kebobrokan yang luar biasa sekali ketika mereka ada di dalam kumpulan kerajaan utara. Jadi di zaman Yerobeam dan seterusnya. Ya, baik. Malam Mbak Deni. Saya mengajukan pertanyaan Bapak tadi, jawaban Bapak yang 144 itu yang diartikan oleh GPDI kan rohani ya Pak ya? Iya, betul. Nah, apakah maksudnya itu berarti 144-nya itu memang fix angka atau berbicara tentang bilangan jumlah yang banyak orang-orang rohani Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus ini pertanyaannya Pak. Memang kalau kita mau mengartikan rohani, harusnya angkanya pun juga angka rohani harusnya. Tetapi sampai hari ini gereja kita mengartikan rohani orang-orangnya, tetapi angkanya jasmani. Nah ini, ada 144.000 orang-orang atau gereja Tuhan yang menempati organ vital. Itu tafsiran gereja kita. Jadi Wahyu pasal 7 dikaitkan dengan 1 Korintus pasal 12. Ada tubuh Kristus di situ. Ada mata, ada tangan, dan seterusnya. Maka 144.000 yang di meterai ini, itu adalah orang-orang yang menempati organ vital. Nah, orang-orangnya real, Pak. Maksudnya angkanya real, jumlahnya 144.000. Tetapi orang-orangnya ini dalam arti rohani, bukan suku Israel jasmani, tetapi rohani, yaitu gereja itu tadi, gereja Tuhan. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya mau nanya nih Om. Oh, silakan. Kan sering disampaikan Om tentang ada satu ayat ya, yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Apakah ini ada hubungannya Om dengan orang tersebut gitu ya, yang terkemudian hanya penurunan secara rohani aja, atau itu ada kemungkinan yang terkemudian itu ya akan menolak Kristus gitu? Ya, baik. Jadi begini, dalam perjalanan hidup orang-orang percaya itu ada yang disebut dengan kemunduran rohani lah ya, kemerosotan rohani. Itu memang mereka harus segera menyadari, bertobat, minta ampun, lalu kemudian dia
bergerak kembali menuju kepada pertumbuhan rohani. Tetapi ketika hal itu tidak terjadi, maka mundur rohani ini lama-lama akan menjadi yang terbelakang. Lebih parahnya lagi akan menjadi terhilang. Dan yang paling parah adalah murtad. Nah ini. Oleh karena itu gereja Tuhan harus selalu memantau keadaan jemaat. Jangan sampai ada di dalam titik-titik yang saya sebutkan. Kalaupun memang harus alami kemerosotan rohani, karena mungkin persoalan yang berat, karena kecewa, dan lain-lain, ya kalau bisa segera pulih. Kalaupun harusnya harus sampai lama, dia merosot jauh, dia jarang ibadah, dia jauh dari Tuhan, bahkan sepertinya sudah hampir nggak percaya kepada Tuhan Yesus, ya jangan sampai terhilang. Kalau sudah terhilang, ya harapannya dia kembali. Dan yang paling parah adalah murtad. Nah, oleh karenanya, nubuatan bahwa akan ada orang yang terdahulu jadi terbelakang itu pasti terjadi karena itu Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, apakah ada iman di bumi ketika aku datang? Itu juga sebuah nubuatan dan sebuah kekhawatiran. Jadi itu yang harus kita amati bahwa jenjang-jenjang kemerosotan rohani jemaat itu seperti itu. Yang sampai tingkatan paling akhir itu murtad. Tapi bagi saya yang murtad pun tetap saya masih kategorikan terhilang. Karena kita doain terus, kalau kita ketemu kita masih bisa kasih nasihat, sampai langkah terakhir sebelum dia mati, itu buat saya itu masih terhilang. Dia masih bisa balik lagi. Ya, jadi itu terhilang itu bukan hanya sudah terbelakang, itu memang sudah hilang. Kalau terbelakang masih mending, dia belum hilang, tapi merosotnya merosot tajam. Ya, begitu. Oke Om, terima kasih. Ya, ya, baik. Nah ini ada pertanyaan lagi. Ya. Maaf ya sebentar, baru masuk soalnya. Ya. Dalam masa antikris, gereja sudah disingkirkan. Disingkirkan di sini apakah sama dengan masa pengangkatan? Terus untuk yang tidak disingkirkan, tapi mereka menolak tanda atau tetap tidak mau menyembah antikris, apakah mereka masih bisa menerima keselamatan? Ya, baik. Kalau menurut aliran gereja lain yang memegang pre-tribulasi, memang mereka mengistilahkan pengangkatan, rapture. Kalau kita mengistilahkan penyingkiran. Jadi sebenarnya keduanya sama. Tapi kalau penyingkiran itu ada di padang gurun, kalau pengangkatan itu di udara. Nah, gereja kita mengakui akan adanya pengangkatan, tapi nanti setelah kebangkitan orang-orang percaya. Kita akan diangkat, menyongsong Kristus di udara, kita akan terima mahkota di sana. Jadi ketika ditanya dan diperbandingkan dengan aliran gereja lain, maka saya jawab sama. Penyingkiran dengan pengangkatan artinya gereja udah nggak ada. Cuma kalau penyingkiran itu di padang gurun, jauh dari mata ular, kalau pengangkatan itu di udara. Mana yang betul, masing-masing punya argumen. Yang jelas gereja nggak ada. Di masa antikris itu gereja nggak ada. Kalau kemudian ada orang-orang yang tertinggal di masa antikris, memang resikonya besar, di situ dia harus siap mati. Ya, walaupun nantinya ada juga yang nggak mengalami kematian. Dia percaya Yesus dianiaya, tetapi Tuhan tetap khususkan tidak mengalami kematian, itu ada. Dan itu menjadi salah satu kelompok penghuni langit, kelompok penghuni Kerajaan 1000 Tahun Damai yang akan kita bicarakan 2 minggu yang akan datang. Tapi yang jelas yang sudah masuk di situ akan alami aniaya kalau tidak mau menyembah patung antikris dan menerima tanda. Ya, seperti itu. Oke, gimana? Sudah jelas ini? Wow, sudah jelas kayaknya Om. Sudah bilang terima kasih. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau sudah cukup? Masih ada waktu ya, sebentar lagi nih. Mari, silakan. Silakan. Om Deninya siap ditanya.
Ini ya, ya silakan. Ini Christian Bautista katanya mau tanya Om. Ya, silakan. Langsung aja deh ya. Ya, silakan Christian. Ya, mau nanya Om. Iya, silakan. Iya. Ya, mewakili mama saya yang malu-malu masuk kamera. Iya, iya. Jadi mama saya punya buku gitu, buku soal antikris juga udah lama tahun 90-an. Di sini ditulisnya kan di Daniel 12 ayat 10 tuh apa sama tadi sama pertanyaan Kadian yang tadi itu yang apa tadi? Yang terakhir itu kan, yang awal dan terakhir kan di Daniel 12 ayat 10 kan tulisannya orang fasik akan berlaku seperti orang fasik. Nah, itu gimana Om? Iya. Saya nanya benar. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kebencian yang membinasakan itu ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Nah, jadi begini. Apa yang disampaikan di Daniel pasal yang ke-12 memang betul ini adalah sebuah nubuatan. Karena jelas ayat yang ke-9, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Ayat 9 ini adalah fenomena-fenomena menuju kepada akhir zaman itu. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-11-nya ini tentang masa antikris 1.260 hari atau 3,5 tahun. Nah, berarti kita bisa melihat di sini ayat yang ke-10 itu semacam masa antara sebelum masuk kepada masa antikris. Yaitu ada orang yang jahat semakin jahat, yang orang dimurnikan, yang memang betul-betul baik akan menjadi semakin baik. Nah, ini yang saya sebut sebagai masa penampian memang. Akan ketahuan aslinya orang-orang itu secara rohani. Nah, jadi ada kemiripan dengan pertanyaan tadi, cuma memang ini konteksnya adalah nubuatan dari Daniel. Pasal 9, apa yang dilihat oleh Daniel itu termeterai sampai akhir zaman. Tetapi menuju ke sana ada fenomena orang yang disucikan, tetapi ada orang yang fasik akan berlaku semakin fasik. Jangan kita orangnya yang menggenapi kefasikan itu. Ya, seperti itu, Christian. Oke, Om. Ini mau nanya lagi katanya. Oh ya, silakan. Ya, ngomong langsung aja gimana ya? Kalau saya takutnya salah, nanti dimarahin. Ya, Pak Denny, selamat malam. Iya, ya, silakan, Bu Yuli. Ya. Saya pernah dengar, sudah cukup lama, itu juga ditulis di dalam Matius kalau nggak salah ya, yang isinya kepadamu diberitahukan rahasia, tetapi tidak kepada mereka. Itu termasuk di Daniel 10 ayat 12 ayat 10 itu tadi, bukan? Fasik dan bijaksana. Maaf, mungkin ayatnya harus saya cek dulu. Matius berapa ya, Bu? Matius 13 kalau nggak salah saya ingat. Karena saya punya banyak buku soal pengangkatan, antikris. Ya. Oh, ini konteksnya tentang 4 jenis tanah ya? Ya, itu kan di situ juga kalau nggak salah Tuhan prinsipnya sama sih katanya. Murid-murid bertanya waktu itu kan. Ya. Murid-murid bertanya. Ntar Pak, saya cari dulu di catatan saya. Iya. Karena kita harus lihat Matius 13 ayat 10 11, Pak. Ayat 10 dan 11. Ya. Saya baca dulu. Itu kayaknya prinsipnya sama itu ya, Pak ya. Dari ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi ini memang jawabannya adalah untuk orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang para pembenci, memang ditutup
tidak dibuka, sehingga Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Syukur-syukur mereka ngerti, tapi kebanyakan mereka nggak ngerti. Nah, tapi kepada murid-murid, Yesus seringkali menyampaikannya apa adanya, seperti khotbah di bukit misalnya, atau dialog-dialog lain. Jadi seperti itu, Bu. Untuk orang-orang Farisi, ahli Taurat memang tidak diberitahu, sehingga Yesus menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Itu kalau lihat konteks Matius pasal 13. Tapi kalau kepada murid-murid nggak perlu dengan perumpamaan. 12 ayat 10. Ya, kalaupun dengan perumpamaan, nantinya Yesus akan memberitahu artinya. Gitu. Nah, ini agak beda dengan akhir zaman. Ya, tapi itu kan Tuhan Yesus mengatakan itu kan prinsipnya sama seperti yang Daniel 12 ayat 10, Pak. Nah, kalau Daniel sendiri sebenarnya tidak diberitahu secara lengkap. Karena harus termeterai, baru nanti di akhir zaman akan dibuka. Jadi Daniel sendiri nggak tahu itu binatang yang bertanduk 10, lalu ada tanduk kecil yang membuat 3 tanduk itu tercopot, itu Daniel sendiri nggak diberitahu. Dan itu memang dimeterai sampai nanti terjadi. Nubuatan 70 minggu Daniel sendiri juga tidak tahu, karena dia nggak begitu lama setelah terima jawaban di Daniel pasal 9, dia mati tua. Kalau Matius 13 memang konteksnya pengajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan untuk mencegah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ngerti. Jadi memang sengaja dibuat tidak ngerti mereka, tapi kepada murid-murid Yesus ingin mereka ngerti. Ya, begitu. Ya, Pak. Jadi itu. Ya. Oke, ya. Ya, udah puas mama saya, Pak. Ya. Kasih Om. Ya, baik. Masih ada Chris nanti 2 minggu depan. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Apakah masih ada lagi? Sekitar 5 menit lagi lah. Selamat malam, masih ada pertanyaan, boleh? Boleh. Oh, silakan. Iya. Om Deddy, bagaimana dengan pendapat seperti di Daniel 9 ayat 27 mengenai masa antikris yang 7 tahun? Apa bedanya dengan kita 3,5 tahun? Iya. Makasih. Baik. Raymond ini ya? Ya, betul. Oh ya, suaranya. Ya, jadi memang, nah ini pertanyaan bagus, Raymond. Saya sendiri agak kesulitan untuk menjawab ini. Apalagi sekarang, ya oleh kemurahan Tuhan, saya itu dilantik jadi Biro Pendidikan dan Pengajaran di Jawa Tengah. Jadi mau enggak mau saya harus militan GPDI ini, Raymond. Jadi kalau Daniel 9:27 ini data yang kuat untuk aliran pre-tribulasi yang mengatakan antikris itu 7 tahun. Karena ayatnya berkata raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, raja itu di sini single, 1. Nah, kalau raja ini adalah Yesus, nggak mungkin karena Yesus masa pelayanannya cuma 3,5 tahun. Nah, lalu kemudian kalau raja ini dibagi 2, 3,5 tahunnya Yesus, 3,5 tahunnya antikris seperti pengajaran GPDI, maka ada masalah karena rajanya ini single, bukan plural. Lalu kemudian, kenapa gereja kita tetap masih sampai hari ini bahwa raja ini dibagi 2? Karena ada kalimat yang selanjutnya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi raja itu lalu kemudian pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Jadi dari total keseluruhan kalimat ini kok sepertinya ada 2 pihak.
ada raja itu sama ada yang membinasakan. Maka dari itu gereja kita masih kepada pendirian bahwa 3/4-nya adalah Yesus, 3/2-nya adalah antikris. Ya, jadi dikaitkan dengan ayat yang ke-26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, yaitu Yesus. Lalu kemudian pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban. Ini Yesus. Dengan dia mati di atas kayu salib, maka korban-korban berhenti. Tirai terbelah sehingga umat bisa langsung ke ruang Maha Kudus. Ilustrasinya seperti itu. Ya, jadi raja itu memang single. Saya sendiri sulit untuk membantah fakta ini. Tetapi kemudian raja itu pada pertengahan 7 masa akan menghentikan korban. Siapa raja yang menghentikan korban? Ada di ayat yang ke-26. Yang diurapi, yang disingkirkan dengan cara disalib. Dan ternyata salib itu adalah tindakan menghentikan korban. Lalu di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sehingga kesannya di situ ada dua pihak. Dan gereja kita masih menafsirnya pihak pertama Yesus, 3,5 tahun dia melayani dan dia menghentikan korban dengan cara mati di atas kayu salib. Dan pihak yang kedua yang datang yang akan membinasakan adalah Antikristus. Begitu, Raymond. Ya, gimana? Ya, makasih. Walaupun posisi saya seperti Om Denny sih. Sebab nggak mungkin kita menafsir satu ayat bisa jauh sekali konteksnya. Itu nggak mungkin seharusnya. Makasih. Iya, Raymond. Iya. Dan ini posisi saya sekarang semakin sulit, Raymond, untuk berpetualang kemana-mana. Karena saya menyampaikan PA atas nama hamba Tuhan Purworejo, tapi mau nggak mau saya sudah di MD ini, Biro Pendidikan. Jadi saya tetap menyampaikan bahwa di GPDI melihatnya ada dua pihak, yaitu yang menghentikan korban, Yesus Kristus, dan yang akan membinasakan, itulah antikris. Sehingga raja itu akan membuat perjanjian berat menjadi berat selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun, itu adalah Yesus dan antikristus. Meskipun secara tensis dia single, bukan plural. Tapi itulah hebatnya orang tua kita bisa melihat seperti itu. Ya. Gitu ya, Raymond ya. Nah, oke. Oke, Bapak Raymond. Atau ada lagi? Billy, mungkin Billy mau tanya. Kalian, Bill, mau tanya, Bill? Memang kalau ada yang kritis terhadap Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27, ya ini tingkat kesulitan tersendiri untuk menjawab ini. Ya. Itu tingkat kesulitan hamba Tuhan, Om. Iya. Ada yang lain? Atau sudah cukup untuk malam hari ini ya, Bapak Ibu? Sudah jam 9 kurang 5 menit kalau di saya ya. Ya, sepertinya cukup ya Om ya. Kita lanjutkan minggu ke depan. Ya. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah setia ya. Tetap hadir malam hari ini. Ada beberapa yang saya lihat juga tidak ada, mungkin ada keperluan ya. Mudah-mudahan di 2 minggu depan bisa ada lagi ya, gitu. Atau mungkin pengaruh sinyal jelek ya, bisa jadi ya. Oke, terima kasih banyak untuk Om Denny sudah menyampaikan berkat ya masa pandemi ini ya. Jadi diingatkan, dikuatkan, diteguhkan. Saya sendiri jadi kira lagi dulu lagi SD, remaja udah dengar juga sih tentang ini. Tapi sekarang ditambah lagi gitu ya ilmunya. Saya percaya Bapak Ibu juga sama ya.
mendapatkan berkat juga. Saya akan foto dulu sebentar ya Bapak Ibu. Tolong kalau tidak keberatan ya kameranya dibuka. Sebentar aja. Ya. Saya akan Kak Meta boleh duduk dulu coba ya. Oke. Sebentar ya. Siap ya. Sorry. Ya, siap. 1, 2, 3. Boleh senyum. Oke, sekarang yang kedua. Tunggu ya. Ini ada 2 soalnya. Siap ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita akan tutup dalam doa. Nanti Om Yance, apakah sinyal udah bagus Om di sana? Di sana Om? Silakan Om. Om Yance masih di mute nih. Oh, oke. Gimana Dian? Kita akan tutup dalam doa Om. Oke, baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Denny, buat waktu dan pemaparan yang sudah diberikan buat kami semua. Ya, kita diberkati kembali dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami naikkan pujian syukur dan terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu, bahkan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu terus boleh ada dalam kehidupan kami. Biar kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, seperti juga yang sudah diajarkan kepada kami tadi. Biarlah dalam perjalanan hidup kami menjadi umat pilihan-Mu yang takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh mengiring kepada Engkau Tuhan, di tengah zaman yang semakin sukar dan sulit ini. Sehingga ketika memasuki waktu-waktu yang sukar dan sulit, kami dapat melewati itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu Pendeta Denny Lumempo, Kau terus urapi, bahkan terus bukakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan, yang dapat beliau bagikan bagi umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, sehingga membawa kami lebih mengerti lagi akan Engkau, lebih mengenal lagi akan kebenaran firman-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang ikut dalam PA pada malam hari ini. Dan sepanjang malam hari ini kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau-lah yang menjaga dan memelihara kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami minta dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Pak Denny. Jumpa kembali. Ya, jemaat Tuhan. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih Om Denny. Terima kasih Om, Tuhan berkati. Ya, hari. Om Denny. Hari. 2 minggu depan. Ya. Selalu ya Om. Terima kasih Pak Denny. Oh, iya, Thank you Pak Denny. Thank you. God bless. Thank you Pak Denny. God bless. Meta. Hai Maria, Magdalena. Baru muncul. Selamat ya. Iya, habis mati lampu kalau di desa sampai tadi 1 jam di desa mau mati lampu.